Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mafaina Putri Astuti, absen 20, Dan saya Nazrul Ramadhani, absen 25. dan kami dari kelas 12 MIPA 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penurunan limit fungsi trigonometri dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, kecepatan merupakan jarak perselang waktu tempuh suatu objek yang sedang bergerak. Namun, pada konsep turunan, kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Di sini kita bisa melihat rumusnya, yaitu rumus kecepatan yaitu limit delta t mendekati 0, delta s dibagi delta t, atau sama dengan limit delta t mendekati 0, s buka kurung t ditambah delta t tutup kurung minus s kali t dibagi delta t, dengan keterangan v itu kecepatan, t itu waktu, delta t itu perubahan waktu, dan delta s yaitu perubahan jarak. Pada soal diketahui S sama dengan 10 sin 2T dan T sama dengan 30 second. Turunan sin adalah cos. Jadi, kita bisa tulis V sama dengan 10 dikali 2 cos 2T. Kemudian, V aksen sama dengan 20 cos 2T. Untuk mencari hasil akhir, kita masukkan waktunya. V dalam kurung T sama dengan 20 cos 2 dikali 30 sama dengan 20 cos 60. Diketahui cos 60 adalah setengah, jadi sama dengan 20 dibagi setengah, yaitu sama dengan 10 meter per sekon. Di sini kita ada contoh soal. Yang pertama yaitu soalnya sebuah benda ditembakkan vertikal ke atas. Jika persamaan gerak dari benda itu dinyatakan oleh S sama dengan 10 cos 2T, maka kecepatan sesaat dari benda itu dalam waktu tepat T detik dinyatakan oleh dengan rumus kecepatan. Hitunglah kecepatan sesaat dari benda itu tepat dalam waktu 15 detik. Di sini kita bisa melihat dari diketahui S-nya, kita bisa memasuki S-nya di dalam rumus kecepatan, yaitu V limit delta T mendekati 0, 10 cos 2 buka kurung T tambah delta T minus 10 cos kali 2T dibagi delta T. Karena ada 2 dipindah ke depan menjadi ke depan dengan 10 kali limit delta T mendekati 0, yaitu cos buka kurung karena dikali 2T dan delta T jadi 2T ditambah 2 delta T tutup kurung dikurang cos 2T dibagi delta T. Dan di sini 10 limit delta T mendekati 0. Cos A min cos B sama dengan min 2 kali sin A tambah B min bagi 2 dikali sin A min B bagi 2. Itu min 2 kali sin 4T tambah 2 delta T dibagi 2 tutup kurung kali sin 2 delta T bagi 2. Ini dengan cara rumus cos 2 min cos B. Jadi min 20 limit delta T mendekati 0 itu sin 2T tambah delta T kali sin delta T tutup kurung dibagi delta T. Di sini dengan menggunakan rumus limit X mendekati 0 sin AX sama dengan A bagi B. Jadi sin delta T per delta T-nya ini bisa kita coret. Jadi V sama dengan min 20 kali sin 2T. Karena T-nya diketahui 15 detik, V 15 sama dengan min 20 kali sin 2 kali 15, yaitu min 20 sin 30. Min 20 sin 30 itu sama dengan min 20. Karena sin 30 itu setengah, jadi min 20 kali setengah, yaitu min 10 ms. Aplikasi limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada bidang kedokteran. Limit trigonometri digunakan untuk mengukur rabun dekat atau rabun jauh dari seorang pasien. Seseorang yang mengalami rabun jauh akan menggunakan lensa cekung untuk membantunya dalam melihat. Sedangkan seseorang yang mengalami rabun dekat akan menggunakan lensa cembung. Setelah mengetahui seberapa parah rabun yang diderita pasiennya, dokter biasanya akan menentukan jarak
fokus lensa cekung maupun lensa cembung pada kacamata yang akan digunakan oleh pasiennya. Jarak fokus lensa dapat ditentukan dengan menerapkan konsep dari limit trigonometri. Kemudian ada bidang astronomi. Penerapan dalam bidang astronomi contohnya pada rotasi bumi dan fase bulan.